Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala sahibul matan wa syarih rahmatullahi ta'ala wa ada nafa'a bihi wa barakatuh ulumihi wa nafa'atin fid din wa akhira. Amin. Ila an qal faslun syurutu wujubihi khamsatun. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Yang pertama Islam, kedua taklif, mukallaf, akil balik. Wa itaqatun mampu, ada kemampuan, wa sihatun sehat, wa iqamatun dan juga mukim, agak musafir. Al-ma'na syuruta wujubi shaumi Ramadan khamsatu asya. Maknanya ialah sesungguhnya syarat-syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Idza wujidat kulluha wajaba shaumuhu 'alal muttasifi biha. Kalau didapati semuanya, maka wajib puasa itu puasa Ramadan atas orang yang bersifat dengan 5 tersebut. Fa in fuqida wahidun lam yajib. Kalau kagak ada satu aja lam yajib, maka enggak wajib puasa Ramadan. Islam, mukallaf, mampu, sehat, tapi lagi musafir enggak wajib. Enggak wajib mukim soalnya. Sama yang lain juga. Satu aja enggak ada berarti kagak wajib. Ahaduha, yang pertama dari syarat tersebut ialah al-islamu, yaitu Islam. Wala yajibu 'ala kafiril asli, maka enggak wajib atas orang kafir asli. Ya enggak wajib dituntut untuk dia itu puasa. Ya, tapi di akhirat tetap dapat dosanya orang kafir. Ya, ninggalin puasa. Ya, sama kayak sholat. Ya, dia enggak sholat tetap, walaupun nggak wajib bagi dia, tapi tetap dapat dosanya. Iya. Soalnya ada ayat Al-Quran apa itu? Ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke neraka Sakor? Orang kafir nih. Qalu lam nakun minal musallin. Aku nggak sholat. Nah, berarti kan di situ dia dapat dosa ninggalin sholat juga. Sama berarti ninggalin kewajiban agama, dosa, dapat dosanya juga dia. Double dosanya. Dosa satu kagak Islam dan juga dosa ninggalin kewajiban. Auzubillah. Bi khilafil murtad, berbeda dengan sama orang murtad. Orang murtad ya dia wajib puasa. Cuman enggak sah puasanya kalau belum masuk Islam, alias ntar harus kodok dia. Fa innahu muslimun fi ma madha. Kenapa? Kalau orang murtad itu tetap wajib puasa, dan kalau mau puasa syaratnya harus Islam, harus Islam dulu. Karena dia itu muslim fi ma madha, pada apa yang telah lalu. Jadi dia muslim tapi fi ma madha. Berarti selama dia murtad wajib dikodok ntar kalau dia masuk ke Islam lagi. Sanihah, yang keduanya at-taklifu, yaitu al-bulugh wal aql, yaitu balik dan berakal, akil balik. Fala yajibu 'ala sabi, maka anak kecil enggak wajib, wa 'ala majnun, dan juga atas orang yang gila enggak wajib. Salisuha, yang ketiganya itaqatu hissan wa syar'an, yaitu mampu secara nyata, hissi, konkret, wa syar'an juga secara syariat. Fala yajibu 'ala man la yutiquhu hissan, maka enggak wajib atas orang yang tidak mampu puasa Ramadan secara nyata, apa ya, likibarin, karena udah tua, au maradin, atau karena penyakit, la yurja buruhu, yang enggak ada harapan untuk sembuh, enggak diharapin sembuhnya. Nah, itu hisi itu, sakit sama udah tua. Nah, kalau dia sakit atau tua sampai nggak mampu untuk puasa, nah itu nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, nggak wajib puasa. Au syar'an, atau nggak mampu secara syariat. Seperti apa?
ya. Dia itu secara hisi mampu, cuma secara syariat yang kagak dianggap mampu, yaitu siapa? Li haidin wan nifasin, yaitu untuk orang head sama karena head dan juga karena nifas. Dia mampu secara hisi tapi tidak mampu secara syariat, maka dia itu kagak wajib puasa, tapi wajib qada ntar. Orang yang haid sama orang nifas. Rabi'ah yang keempatnya as-sihhatu, ya, sehat. Fala yajibu 'alal marid. Orang yang sehat maka enggak wajib atas orang yang sakit. Maradan yubihu tayammum. Penyakit yang membolehkan untuk tayamum. Berarti kalau kagak dia sakit, kalau kagak makan bisa meninggal, atau kagak makan sakitnya malah makin parah, sama kayak tayamum tuh, mahzurat tayamum. Wa in kana mutiqan fil mustaqbal, sekalipun dia itu mampu di masa yang akan datang dia mampu, cuman sekarang lagi sakit nggak mampu, tapi insyaallah kalau dia sembuh ntar mampu. Bi an kana maraduhu marjual bur'i, dengan gambaran bahwa penyakitnya itu diharapkan sembuhnya. Nah, berarti kan ada kemampuan di masa yang akan datang. Nah, sekalipun begitu, ada kemampuan di masa yang akan datang, tetap kagak wajib puasa. Karena dia itu lagi sakit. Khamiswa yang kelimanya al-itaqah, yaitu mampu. Kalau yajibu ala musafir safaran tawilan mubahan. Iqamah, yaitu mukim, menetap. Maka nggak wajib atas orang musafir safaran yang dia itu musafir tawilan yang panjang, di 84 kilometer musafirnya lebih, dua marhalah ya. Kalau musafir pendek nggak boleh ya, qasir. Mubahan dan musafir yang mubah, bukan musafir yang haram. Kalau yang haram nggak boleh dia untuk nggak puasa, wajib puasa tetap walaupun dia itu musafir, tapi karena di musafir yang haram. Nah, kalau yang mubah boleh nggak puasa dengan syarat apa ya? Dia musafirnya sebelum subuh. Kalau musafirnya setelah subuh wajib puasa. Sebelum subuh itu nggak wajib puasa, boleh aja di pertengahan jalan dia batalin. Apalagi musafirnya habis isya, besoknya udah nyampe ke sono, itu namanya musafir, udah boleh, maksudnya udah nggak wajib puasa. Tapi kalau puasa lebih afdol kalau mampu. Wa yajibul qada 'alal murtaddi, dan wajib qada atas orang yang murtad. Wal haidi, dan orang yang haid juga wajib qada. Wa nufasa, dan juga orang nifas wajib qada. La 'alal kafir asli, orang kafir asli enggak wajib qada. Islam yahjubu ma madha. Islam itu menghijab, menghapus apa yang telah berlalu. Dia masuk Islam, ya udah diampunin semua dosa-dosanya. Kewajiban dihapus. Wasabi wajib, anak kecil juga kagak wajib qada kalau dia udah balik. Orang kafir asli masuk Islam juga nggak wajib qada. Wal majnun, orang gila juga kalau dia sadar kagak wajib qada. Bighairi ta'adin kama yati, tapi gilanya yang nggak sengaja. Tapi kalau gila yang sengaja wajib qada. Gila sengaja gimana tuh ya? Nah, kalau gila yang sengaja wajib qada. Kama yati, sebagaimana ntar akan dijelaskan. Wa bima qarrarna bihi ibaratahu, dan dengan apa yang telah kami jelaskan dengannya ibarah, ungkapan dari pengarang Safinatun Najah. Ta'rifu, engkau tahu, anna syartar rabi'a la yughni anhu as-salisu,
bahwa syarat yang keempat itu nggak cukup daripada syarat yang ketiga. Syarat keempat itu sehat, syarat ketiga itu tokoh, mampu. Mobil aksi dan juga kebalikannya. Jadi sehat sama mampu itu sesuatu yang berbeda. Mampu itu lebih umum. Mampu itu lebih umum karena ada mampu secara hisi, ada mampu secara syar'i. Jadi di dalam kemampuan itu ada sehat, tapi dalam sehat itu nggak belum tentu ada kemampuan. Seperti kadang orang head itu dia sehat, terkadang orang sehat itu dia head. Nah itu la yughni anhu, tidak mencukupi syarat kelima dari yang ketiga, dan juga ketiga nggak mencukupi dari syarat yang kelima. Makanya harus ditulis dua-duanya, dijadikan syarat dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab.